Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karinda Salhadila Marindita dengan NIM 2024101401110242. Di sini saya akan menjelaskan modul yang sudah kita pelajari pada praktikum teori probabilitas. Yaitu pada kesempatan kali ini saya mendapatkan modul 3 juga modul 4. Adapun modul 3 sendiri itu berjudul distribusi peluang kontinu. Nah, untuk tujuan praktikum pada modul ini adalah di mana kita diminta untuk memahami apa yang dimaksud dengan distribusi normal, distribusi student, distribusi C-kuadrat, dan distribusi F. Selain itu, selain memahami materi, kita juga di sini diminta untuk menyelesaikan beberapa soal. Yang akan saya jelaskan pertama adalah meliputi apa sih yang dimaksud dengan distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah peubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu dan memiliki syarat apabila fungsi f(x) adalah fungsi padat peluang peubah acak kontinu atau x. Nah, distribusi ini sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada distribusi normal, distribusi student, terus distribusi C-kuadrat, dan distribusi F. Untuk pengertiannya sendiri, pengertian dari distribusi normal. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang paling banyak digunakan. Nah, yang dimana distribusi ini simetris terhadap rata-rata atau mean. Variabel acak dari distribusi normal standar ini biasanya dinotasikan dengan Z. Selanjutnya yaitu distribusi student. Adalah jenis probabilitas yang mirip dengan distribusi normal. Nah, probabilitas distribusi student digunakan untuk memperkirakan parameter. Yang ketiga ada distribusi C-kuadrat. Distribusi C-kuadrat merupakan distribusi yang banyak digunakan dalam sejumlah prosedur statistik, yang dimana statistik tersebut inferensial. Nah, C-kuadrat juga digunakan untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas 2 atau lebih di mana data berbentuk nominal dan sampelnya itu besar. Nah, yang keempat adalah distribusi F. Distribusi F merupakan rasio dari 2 sebaran C-kuadrat yang bebas. Nah, distribusi F ini biasanya digunakan dalam pengujian statistika, antara lain analisis variance dan analisis regresi. Baiklah, untuk rumus sendiri, untuk rumus distribusi normal yaitu Z sama dengan X min mean populasi dibagi dengan simpangan baku. Terus untuk rumus distribusi student yaitu menggunakan rumus T sama dengan rata-rata populasi dikurang dengan mean populasi dibagi dengan standar deviasi pada sampel, terus dibagi lagi dengan akar N atau akar dari banyaknya sampel. Nah, terus untuk rumus C-kuadrat. Rumus C-kuadrat itu sendiri menggunakan X-kuadrat sama dengan sigma buka kurung F0 min FE tutup kurung kuadrat dibagi dengan FE. F0 itu sendiri adalah frekuensi yang diperoleh, sedangkan FE itu sendiri adalah frekuensi yang diharapkan. Nah, yang terakhir adalah rumus distribusi F. Kita memakai contoh, misalnya kita ingin tahu nilai F dengan derajat bebas F1 adalah 10 dan F2-nya adalah 12. Maka jika alfa 0,05 dari tabel
F, maka kita memperoleh nilai F 0,05 buka kurung 10,12 tutup kurung sama dengan 2,75. Jadi kita harus memperhatikan tabel yang terdapat di dalam modul praktikum. Baiklah, untuk contoh soal modul 3 yang pertama adalah contoh soal untuk distribusi normal. Adapun soalnya, PT Indofood memproduksi rata-rata 50 pieces per pack makanan dengan simpangan baku produksi sebanyak 22. Jika produksi mengikuti distribusi normal dan jumlah minuman yang diproduksi sebanyak 1.600, maka tentukanlah peluang dan jumlah pack makanan yang berisi antara 30 sampai 60 pieces per pack. Nah, kan kita ketahui bahwa rata-rata produksinya tuh kan 50. Terus si simpangan bakunya itu 22. Nah, untuk total produksi sendiri itu ada di 1.600. Pertanyaannya adalah tentukan peluang dan jumlah pack makanan yang berisi antara 30 sampai 60 pieces per pack. Nah, rumus yang kita gunakan adalah Z sama dengan X min mean populasi dibagi dengan simpangan baku. Semuanya kan sudah kita ketahui, jadi tinggal kita masukin aja. Kan pertanyaannya tadi kan 30 sampai 60 pieces per pack. Nah, jadi kita cari satu-satu, cari yang 30 sama cari yang 60. Kita masukin rumusnya, Z sama dengan 30 min 50 per 22. Nah, 30 dikurang 50 kan minus 20. Terus dibagi dengan 22. Nah, kita bagikan minus 20 dibagi dengan 22. Hasilnya itu adalah minus 0,9099. Terus kita lanjut cari yang untuk 60-nya. Nah, kan 60 dikurang dengan 50. 50-nya itu tadi kan si produksi rata-ratanya. Nah, kita kurangin lagi 60 min 50 dibagi dengan 22. 60 dikurang 50 itu 10, terus dibagi dengan 22. Hasilnya adalah 0,454545. Nah, setelah mengetahuinya, ada dua kan si Z-nya. Terus kita cari Z tabelnya. Kita cari Z tabel itu menggunakan Z tabel yang ada di modul. Terus kita cari satu-satu. Yang pertama itu kita cari Z tabel dari minus 0,9099. Kita carikan di Z tabel. Nah, setelah kita cari di Z tabel, temu hasilnya. Oke, kita ketemu hasilnya itu ada di 0,181651. Begitu juga dengan yang hasil dari Z60 tadi. Kita cari lagi kan si Z tabelnya. Nah, setelah kita ketahui si Z tabelnya adalah 0,675282. Nah, kan tadi PM atau pack makanan yang berisi antara 30 sampai 60-nya kita udah ketahui Z tabelnya. Terus kita udah ketahuin juga hasil dari si Z-nya. Sekarang untuk mengetahui jumlah pack makanan sesuai dengan pertanyaan tadi, kan hasil dari si Z tabel kita kurangkan. Nah, hasil dari Z tabel yang 60 tadi dikurang dengan Z tabel yang 30. Nah, si Z tabel 60 kan 0,675282 dikurang dengan 0,181651. Terus hasilnya adalah 0,493631. Nah, inilah yang bisa kita gunakan untuk nantinya mengetahui jawaban yang kita butuhkan. Jadi, jumlah pack makanan tadi kan kita cari dulu. Nah, terus kan tadi si
yang produksinya itu kan sebanyak 1.600. Jadi 1.600 ini dikali dengan hasil akhir si pengurangan, yaitu dikali dengan 0,493631, yaitu hasilnya 789,8093. Jadi dapat kita bulatkan dengan 790. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 5 yang dimana ini masuk ke kategori nomor 1 untuk distribusi normal, peluang pack makanan yang berisi antara 30 sampai 60 adalah 0,493631 sama dengan dari jumlah pack sekitar 790. Itu dia jawabannya. Untuk yang kedua adalah distribusi student. Adapun soalnya, seorang guru hendak mengetahui metode mengajar yang telah dipraktikkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil ujian XY orang memiliki rata-rata 75 dan memiliki simpangan baku yaitu 1Y.55. Jika hasil ulangan tersebut berdistribusi dengan tingkat signifikansi 5%, maka tentukan A. Nilai T untuk siswa yang nilainya kurang dari 68,84. B. Nilai T untuk siswa yang nilainya lebih dari 65,3. Nah, kita ketahui X di sini diisi dengan 1 dan Y di sini diisi dengan 5. Jadi, yang kita ketahui berdasarkan soal adalah rata-rata hasil ujiannya itu 75, simpangan bakunya itu 15,55, signifikannya itu 5%, banyak sampel atau N-nya itu ada 15, terus DF-nya itu 14. DF itu diperoleh dari N-1, si N-nya tadi kan 15, terus dikurang 1, jadi si DF-nya itu 14. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai T untuk siswa yang nilainya kurang dari 68,84 dan siswa yang nilainya lebih dari 65,3. Nah, kita menggunakan rumus distribusi student atau T, yaitu T sama dengan si mean sampel dikurang dengan mean populasi dibagi S atau standar deviasi dibagi dengan akar N, yaitu akar dari banyaknya sampel. Nah, cara menghitungnya itu kita masukin satu-satu, kita kerjain yang A, habis itu kita kerjain yang B. Yang A itu kita mencari nya dengan masukin kan si mean sampelnya tadi 68,84 dikurang dengan rata-rata hasil ujiannya itu 75, terus dibagi dengan simpangan bakunya itu 15,55 dibagi akar dari 15 atau si sampelnya tadi 15. Kita mendapatkan hasil 68,84 dikurang 75 itu hasilnya min 6,16. Terus dibagi dari 15,55 dibagi akar 15. Hasilnya itu 4,014993. Setelah itu kita bagikan secara bagi biasa. Min 6,16 dibagi dengan 4,014993. Hasilnya min 1,53425. Nah, setelah itu kita mencari T-table. Seperti biasa kita mencari T-table. Kalau misalnya kalau di Excel itu sebenarnya bisa secara sesuai rumus, tapi kalau kita mencari sesuai yang ada di printan, kita cari T-tabelnya. Terus kita temukan T-tabel. Nah, kita dapat untuk A itu T-tabelnya adalah min 1,76131. Nah, setelah mengetahui yang A, selanjutnya kita mencari yang B. Yang B itu kita mencari nilainya lebih dari 65,3. Jadi kita masukkan kan si mean sampelnya tadi 65,3 dikurang si rata-rata hasil ujiannya 75, terus dibagi dengan simpangan dengan banyak sampelnya, terus kita bagi lagi dengan si
kita bagi dengan akar dari banyaknya sampel 15. Sebelumnya tadi kita bagi itu dengan simpangan baku. Nah, jadi 65,3 min 75 itu hasilnya adalah 65,3 dikurang dengan 75 adalah min 9,7. Nah, setelah mengetahuinya kita bagi biasa 15,55 dibagi akar 15, yaitu 4,014993. Terus kita bagi biasa min 9,7 dibagi 4,014993. Nah, hasilnya adalah minus 2,41594. Nah, setelah itu kita cari lagi T-tabelnya. T-tabelnya kita cari di tabel. Kita cari T-tabel. Oke. Setelah mengetahui T-tabelnya adalah 1,76. Nah, untuk T-tabelnya itu adalah 1,76131. Nah, jadi kalau untuk yang A itu ada minusnya, kalau yang B itu tanpa minus hasilnya tadi. Nah, selanjutnya untuk soal ketiga. Soal ketiga dalam modul ini adalah untuk distribusi C kuadrat. Nah, distribusi C kuadrat yaitu dengan soal sebuah perusahaan farmasi PT Biomedika Sejahtera melakukan pelatihan keahlian laboratorium bagi karyawan baru di 3 divisi berbeda. Research and Development, Produksi dan Quality Control. Setelah pelatihan selesai, karyawan diuji untuk menentukan apakah mereka memenuhi standar kompetensi atau tidak. Manajer ingin mengetahui apakah proporsi karyawan yang memenuhi standar kompetensi dan tidak memenuhi standar di ketiga divisi tersebut. Berikut adalah hasil-hasil evaluasi dari ketiga divisi di PT Biomedika Sejahtera. Nah, hasil evaluasinya berdasarkan tabel di sini adalah untuk dalam kategori memenuhi standar Research and Development itu ada 60, produksinya 35, quality controlnya 45. Nah, terus tidak memenuhi standar itu di sini ada 12 untuk Research and Development, produksinya ada 30, quality controlnya ada 40. Nah, semuanya kan sudah kita ketahui nih. Yaitu untuk menjawabnya kita cari dulu hasil dari memenuhi standarnya Research and Development, yaitu 45,40, 540, 541. Nah, terus hasil akhirnya adalah 4.000,69112. Terus kita cari juga untuk memenuhi standar si produksinya, yaitu 40,99099. Hasil akhirnya adalah 0,875606. Terus untuk memenuhi standar quality control yaitu 53,60. Hasil akhirnya yaitu 1,3809. Nah, untuk tidak memenuhi pada Research and Development yaitu 26,594,594,59. Hasil akhirnya yaitu 8,009229. Terus untuk tidak memenuhi si produksi adalah 24,009901. Hasil akhirnya 1,494938. Terus tidak memenuhi quality controlnya yaitu 31,3963964.
hasil akhirnya yaitu 2,357659. Nah, hasil dari semuanya tadi, hasil akhir kita jumlahkan semuanya. Setelah dijumlahkan, hasilnya adalah 18,80947. Setelah itu, kan kita mengetahui si DF-nya. DF-nya itu kan 2. Terus tingkat signifikansinya itu kan 0,01. Nah, selanjutnya adalah kita mencari C-tabel. Caranya dengan membuka tabel. Nah, itu kita cari C-tabelnya dari 14,80947. Kita cari C-tabelnya. Ini C-tabelnya ada di 9,0210340. Nah, itu dia untuk soal yang ketiga. Soal yang keempat adalah distribusi F. Sebuah sampel acak 11 minuman panas yang diambil dari dispenser A memiliki rata-rata volume 203 ml dan standar deviasi 3 ml. Sampel acak lainnya sebanyak 15 minuman panas diambil dari dispenser B yang memberikan rata-rata volume 206 ml dan standar deviasi 5 ml. Diasumsikan bahwa jumlah volume air yang dikeluarkan oleh setiap mesin adalah terdistribusi normal. Ujilah pada tingkat signifikansi 5%. Tentukan hasil dari F hitung dan F tabel. Nah, kan di sini dari soal kita sudah mengetahui kalau sampel dari dispenser A itu jumlah sampelnya itu ada 11, si N-nya, terus si rata-rata sampelnya itu si rata-rata volumenya tadi 203. Terus si S-nya itu ada 3. Terus kalau dari B itu jumlah sampelnya itu ada 15. Terus rata-rata volumenya itu 206. Terus si S-nya itu tuh ada 5. Nah, yang ditanya adalah ujilah pada tingkat signifikan 5%, tentukan hasil dari F hitung dan F tabelnya. Yang pertama itu kita cari dengan menggunakan dispenser A. Dispenser A itu kan kita ketahui itu si N-nya tadi itu kan 11. Jadi kita mencarinya tuh si D-nya itu berarti DF-nya itu yaitu 11 N-1, berarti 11 min 1 sama dengan 10. Nah, kalau dispenser B yaitu kan tadi 15, berarti N-1, 15 min 1 berarti 14. Nah, untuk mencari F hitung yaitu dengan cara kita cari dulu yang A tadi kan. Yang A itu kita membagikan dengan 3, kita pangkatkan dengan 2, dibagi dengan DA, terus 5 dipangkatkan 2 dibagi DB, dispenser A atau dispenser B. Nah, jadi kita pangkat 3 itu yang mana? 3 itu si S, si 5 itu tuh si S juga untuk dispenser B. Kalau 3 tuh punya dispenser A. Nah, setelah itu kan 3 pangkat 2 itu 9, 5 pangkat 2 itu 25. 9 kita bagi dengan 10 hasil dari yang A tadi. Nah, yaitu 0,9. Terus 25 kita bagi dengan 14 hasil dari dispenser B. Yaitu 25 dibagi 14 adalah 1,785714. Terus hasil keduanya ini kita bagi. Jadi 0,9 dibagi 1,785714. Nah, kita ketahui hasilnya adalah 0,504. Setelah itu kita cari F tabelnya. Kita cari di tabel. Kita mencari di tabel itu hasilnya adalah F
tabel dari 0,504. F tabelnya adalah 2,6. Oke. F tabelnya adalah 2,6022155. Oke. Segitu untuk modul 3-nya dari saya. Akan dilanjutkan dengan modul 4. Selanjutnya adalah modul 4. Modul 4 itu adalah distribusi sampling. Nah, yang dimana tujuan praktikum ini adalah untuk kita memahami apa itu konsep teknik sampling dan membedakan antara random dan non-random. Adapun apa sih yang dimaksud dengan distribusi sampling? Distribusi sampling adalah distribusi peluang teoritis dari ukuran-ukuran statistik, misalnya rata-rata, varians, proporsi, termasuk juga distribusi beda dua rata-rata dan beda dua proporsi. Distribusi sampling sendiri terdiri dari 4, yaitu distribusi sampling rata-rata adalah distribusi probabilitas rata-rata sejumlah C sampel. Terus yang kedua adalah distribusi sampling bagi beda rata-rata, merupakan distribusi dari perbedaan dua besaran rata-rata yang muncul dari sampel-sampel dua populasi. Nah, kalau yang ketiga yaitu distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah hampir sama dengan proporsi populasi dan deviasi standar distribusi sampling proporsi. Nah, untuk yang keempat adalah beda dua proporsi. Nah, yang dimana distribusi beda dua proporsi ini sama dengan pembentukan distribusi sampling beda rata-rata. Adapun yang sudah saya jelaskan materinya pada modul 4 yang terdapat pada PPT. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu rumus dari distribusi sampling proporsi yaitu sigma P sama dengan akar P buka kurung 1 min P tutup kurung per N. Nah, untuk rumus distribusi sampling beda dua rata-rata yaitu sigma X1 min sigma X2 sama dengan akar simpangan baku 12 dibagi N1 ditambah simpangan baku 22 dibagi N2. Nah, untuk rumus distribusi sampling rata-rata yaitu X bar min mean populasi dibagi simpangan baku X bar. Nah, untuk rumus pada distribusi sampling proporsi adalah sigma P sama dengan akar P buka kurung 1 min P dibagi dengan N. Terus untuk rumus distribusi sampling beda rata-rata atau beda dua nilai tengah yaitu menggunakan rumus mean populasi X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan mean populasi 1 min mean populasi 2. Nah, selain itu juga ada rumus sigma X bar 1 min X bar 2 sama dengan akar sigma 12 dibagi N1 ditambah sigma 22 dibagi N2. Terus untuk hasil penghasilan akhirnya tuh menggunakan rumus Z sama dengan buka kurung
mean sampel 1 dibagi mean sampel 2 tutup kurung dikurang mean populasi 1 dikurang mean populasi 2 dibagi dengan akar sigma 12 dibagi N1 ditambah sigma 22 dibagi N2. Yang selanjutnya itu ada untuk penggunaan rumus distribusi beda dua proporsi menggunakan hampir sama ya. Kalau distribusi beda proporsi itu menggunakan rumus akar sigma 12 dibagi N1 ditambah sigma 22 per N2. Kita menggunakan itu. Terus untuk yang terakhir adalah rumus sampling rata-rata. Rumus sampling rata-rata itu adalah X min dikurang dengan mean populasi dibagi sigma X min. Nah, terus untuk masuk ke contoh soal. Contoh soalnya yang pertama adalah contoh soal pada sampling rata-rata. Soalnya adalah sebuah kedai kopi lokal bernama Cafe Foreza mencatat bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk menikmati minuman dan makanan di tempat tersebut adalah 85 menit. Dengan standar deviasi 20 menit, seorang manajer melakukan studi terhadap perilaku konsumen dan mengambil sampel acak sebanyak 64 pelanggan. Nah, berdasarkan data tersebut, hitunglah probabilitas bahwa A. Rata-rata waktu kunjungan pelanggan berada di antara 82 menit dan 95 menit. Yang B. Rata-rata waktu kunjungan pelanggan lebih dari 92 menit. Yang C. Rata-rata waktu kunjungan pelanggan kurang dari 85 menit. Nah, kita ketahui kalau mean populasi di sini tuh ada 85. Terus sampelnya tuh sebanyak 64 kan berdasarkan soal. Terus ada di simpangan bakunya itu 20. Terus simpangan baku X min-nya itu cara mencarinya kita mencari dengan simpangan baku dibagi dengan akar dari sampel atau akar N. Nah, dimana kita ketahui di sini simpangan bakunya itu 20, terus akar N berarti akar dari 64. Kita akarkan dulu, akar dari 64 itu kan 8. Terus jadi si 20 dibagi 8. 20 dibagi 8 berarti 2,5 kan. Berarti kita ketahui simpangan baku X min-nya adalah 2,5. Terus kita masuk untuk mengetahui jawaban yang A dulu. Nah, untuk mengetahui jawaban yang A itu kita masukkan rumus X min mean populasi dibagi simpangan baku X min. Kita masukkan di sini X min. Yang B itu hampir sama seperti jawaban yang A tadi. Kita ganti angka 95-nya itu menjadi 92. 92 min 85 itu kan 7 dibagi 2,5 yaitu dapat 2,8. Nah, terus si B ini kita cari tabel Z-nya. Kita cari tabel Z dari 2,8 adalah tabel Z-nya adalah 0,997445. Nah, berbeda dengan yang A tadi. Kalau B ini untuk penyelesaiannya kita si Z tabelnya itu jadi 1 dikurang si hasil Z tabel. Jadi 1 dikurang dengan 0,997445 ini hasilnya adalah 0,00255. Nah, untuk yang C itu berarti kurang dari 85 menit. Berarti 85 dikurang 85 dibagi 2,5. 85 kurang 85 kan 0 dibagi 0,5
dibagi 2,5. Berarti 85 kurang 85 itu 0 dibagi 2,5 sama dengan 0. Nah, 0 itu kalau dicari tabel Z-nya itu adalah 0,5. Jadi, untuk jawaban nomor 1 begitu caranya. Soal yang kedua adalah distribusi sampling beda rata-rata, beda 2 nilai tengah. Seorang mahasiswa yang sedang melakukan pengujian terhadap kekuatan tarik kabel listrik yang diproduksi oleh 2 pabrik berbeda, yaitu pabrik alfa dan pabrik beta. Berdasarkan dari historis diketahui bahwa kabel dari pabrik alfa memiliki rata-rata kekuatan tarik sebesar 5,222 Newton dengan variansi 64.000 Newton. Sedangkan kabel dari pabrik beta memiliki rata-rata kekuatan tarik sebesar 5,055 Newton dengan variansi 36.000 Newton kuadrat. Mahasiswa mengambil sampel acak sebanyak 62 kabel dari pabrik alfa dan 45 kabel dari pabrik beta. Berdasarkan sampel tersebut, hitung probabilitas bahwa selisih rata-rata kekuatan tarik kabel dari pabrik alfa dan pabrik beta akan lebih dari 300 Newton. Nah, kita ketahui kalau main populasi dari alfa itu 5.222. Terus kalau dari beta itu 5.055. Terus untuk simpangan baku kuadratnya yaitu 64.000. Simpangan baku kuadratnya yang beta itu 36.000. Terus untuk sampelnya itu dari alfa ada 62 dan dari beta itu ada 45. Pertanyaannya adalah hitung probabilitas bahwa selisih rata-rata kekuatan tarik kabel pabrik alfa dan pabrik beta akan lebih dari 300 Newton. Yang pertama, kita menggunakan rumus main populasi X min 1 min X min 2 min X2 sama dengan main populasi 1 dikurang main populasi 2. Jadi kita menggunakan 5.000. Nah, pertama kita mencari main selisih dari keduanya yaitu 5.222 dikurang dengan 5.055. Hasilnya itu kan ada 167. Kita keep dulu kan hasilnya tadi. Nah, terus kita mencari simpangan baku kuadrat dari pabrik alfa dan pabrik beta, yang dimana rumusnya adalah simpangan baku X min 1 min X min 2 sama dengan akar dari simpangan baku 12 dibagi N1 ditambah simpangan baku 22 dibagi N2. Nah, hasilnya yaitu 4.09600000 dibagi 62. Hasil akhirnya adalah 66.064.516,13. Kalau buat yang beta yaitu hasilnya 1,296.000,000 dibagi 45, si jumlah sampel tadi kan. Hasilnya adalah 288.000,000. Terus keduanya kita tambah, hasil akhirnya adalah 94864516113. Terus untuk hasil akhirnya adalah 9739,841689. Nah, terus kita mencari si Z. Kita mencari Z-nya, rumusnya menggunakan Z menggunakan buka kurung X min 1 min X min 2 tutup kurung dikurang main populasi 1 dikurang main populasi 2 tutup kurung dibagi akar simpangan baku 12 dibagi N1 ditambah simpangan baku 22 dibagi N2. Nah, kita masukkan yaitu tadi kan si
X-nya sudah kita ketahui 300. Terus selisih dari mean populasinya itu kan tadi yang hasil pertama tadi 167. Kita kurangin 300 dikurang 167 dibagi dengan hasil pengurangan simpakan baku kuadrat tadi dibagi 9739 842. Jadi hasil akhirnya adalah 0,013655,253. Setelah mengetahui, kita cari tabel Z-nya. Cari tabel Z dari 0,01. Hasil tabel Z-nya adalah 0,505. Nah, karena kita udah ketahui tabel Z-nya, terus untuk kita cari P-nya. P kalau rumus itu kan berarti P min Z tabel. Rumus P itu sama dengan 1 min Z tabel. Nah, jadi si 1 dikurang hasil dari Z tabel. Hasil akhirnya adalah probabilitas bahwa selisih rata-rata kekuatan tarik kabel pabrik Alpha dan pabrik Beta akan lebih dari 300 Newton adalah 0,494553. Soal ketiga adalah distribusi sampling proporsi. Seorang pemilik toko aset menemukan bahwa 22% dari pelanggan yang memasuki tokonya melakukan pembelian suatu pagi senilai 150 orang yang dapat dianggap sebagai sampel acak dari semua pelanggan memasuki toko. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Nah, kita ketahui N-nya di sini tuh 150. Terus si P-nya itu 22%. Nah, untuk proporsi batasnya itu berarti 15%. Nah, kita ketemui dari 1 min P itu kan berarti 1 dikurang si P. Nah, si P itu kan 8, sisa dari 100% tadi kan katanya 15, tapi sisanya tuh berarti 85 kan. Berarti si P-nya itu kan 0,85. Nah, yang ditanya berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%? Kita menggunakan rumus sigma P sama dengan akar P buka kurung 1 min P tutup kurung per N. Nah, kita masukkan yaitu akar tadi si P-nya kita udah tahu kan 22 tadi, berarti akarnya tuh 0,22 buka kurung 1 min 0,22 dibagi si N-nya kan kita tahu 150. Terus kita masukin jadinya 15% dari proporsi batas tadi dikali dari sisanya tadi kan 0,85. Jadi 0,15 dikali 0,85 sama dengan 150. Terus hasil akhirnya adalah 0,000085. Terus hasil yang keduanya adalah 0,029154. Terus kita cari nih si Z-nya. Si Z-nya menggunakan rumus sama dengan X per N min mean populasi X per N dibagi sigma X per N. Nah, berarti tinggal kita masukkan X per N. Kita masukkan berarti 0,22 dikurang. Kan kita udah ketahui kan sebelumnya X per N itu hasilnya 0,22. Terus hasil yang kedua itu yang hasil dari sigma X-nya tuh 0,15. Nah, terus kita bagi dengan hasil akhir si sigma P kuadrat, sigma P yang kita pangkatin yaitu 0,029155. Kita kurang terus dibagi, terus hasil akhirnya adalah 2,498. Kita bagi biasa kan, 0,22 dikurang 0,15 dibagi 0,09155, hasilnya 2,4 sekian. Terus kita cari tabel Z-nya. Setelah kita mengetahui tabel Z, ternyata tabel Z dari 2,40098 itu adalah
0,99. Ya, itu untuk nomor 3. Terus yang terakhir adalah distribusi beda dua proporsi. Nah, berdasarkan soal yang ada di PPT, kita ketahui bahwa main populasi 1 itu 122, simpangan baku 1 itu 22, sampel 1 itu 42, main populasi 2 itu 112, simpangan baku 2 itu 12, sampel 2 itu 22. Pertanyaannya yaitu yang pertama, berapa probabilitas bahwa selisih rata-rata produktivitas lebih dari 20 unit? Yang ke B adalah berapa probabilitas bahwa selisih rata-rata produktivitas kurang dari 7 unit. Nah, yang pertama itu kita cari main populasinya dulu. Kita cari selisih main populasi. Jadi antara A dan B itu kita cari antara 1 dan 2 itu kita cari main populasinya. Selisihnya tuh ada 10 karena 122 itu kan dikurang 112 itu 10, berarti itu selisihnya. Setelah itu kita nyari selisih simpangan baku. Untuk mencari selisih simpangan baku itu menggunakan rumus akar simpangan baku 12 dibagi N1 ditambah simpangan baku 22 dibagi N2. Nah, kan simpangan baku 12 itu 22. Terus kita kuadratin jadi 2 dibagi N1 itu tadi berapa? 42. Terus ditambah simpangan baku 22 itu 12, kita kuadratin 2 dibagi 22. Terus berarti 484 ditambah 144. Kan? Terus dibagi 42 dibagi 22. Hasil dari keduanya itu adalah 4,250796. Setelah mengetahui itu semua, kita udah tahu selisih simpangan baku sama kita udah tahu selisih dari main populasi. Jadi kita udah bisa jawab A dan jawab B. Untuk jawaban yang A itu kita menggunakan rumus X min main populasi, selisih dari main populasi dibagi selisih dari simpangan baku. Berarti X-nya itu 20, selisihnya itu 10 dibagi hasil akhir tadi kan dibagi 4,250796. Hasilnya adalah 2,352501. Nah, setelah itu hasil dari 2 koma tadi kita cari tabel Z-nya. Tabel Z dari 2 koma. Tabel Z dari 2 koma itu adalah tabel Z-nya adalah 0,990676. Terus kita mencari P. Untuk mencari P itu rumusnya 1 min Z tabel. Kita kurangin aja, 1 dikurang 0,990676 adalah 0,009324. Itu hasil akhirnya. Terus gitu juga untuk nomor yang B. Yang B itu kita masukkan si X-nya itu 7, selisihnya itu 10, selisih simpangan bakunya itu kan 4,250,796. 7 min 10 itu min 3, terus dibagi 4,250,796. Hasilnya adalah min 0,70575. Yang ini kita cari Z tabelnya. Z tabelnya adalah 0,240172. Oke. Itu dia. Jadi hasilnya adalah untuk probabilitas bahwa selisih rata-rata produktivitas. Jadi hasil akhir dari nomor 4 adalah probabilitas bahwa selisih rata-rata produktivitas lebih dari 20 unit adalah 2,352501. Terus kalau kurang dari 7 unit adalah min 0,70575. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.